NKRI harga mati, Mandalika harga diri. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo GP Mania dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke di seluruh pelosok tanah air. Selamat malam dan selamat beristirahat. Di malam hari ini kita akan melihat lagi capaian hasil pengerjaan dari pagi hingga sore tadi. Terima kasih bagi sahabat yang sudah mengklik dan menonton video ini. Biasakan menonton video dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi dan juga tidak gagal paham. Jangan lupa untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa pula untuk membunyikan lonceng notifikasinya agar sahabat mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video-video terbaru. Mudah-mudahan di malam hari ini sahabat semua masih dalam keadaan sehat walafiat, lahir batin dimudahkan dalam segala urusan dan dimurahkan rezekinya. Terima kasih. Seperti yang kita ketahui sahabat, bahwa untuk pit building sudah datang di hari kemarin. Kemudian juga tadi malam datang kembali 3 kontainer besar, yaitu material pedok. Dan untuk hari ini sudah dilakukan penurunan dan juga sudah mulai persiapan untuk melakukan pemasangan. Bahkan untuk pit building sudah dilakukan pemasangan dari hari kemarin. Kemudian informasi bagi sahabat semua bahwa untuk pedok nantinya akan ada 2 lantai ya. Sementara untuk pit building nantinya akan ada 3 lantai. Menurut kabarnya seperti itu. Namun untuk lebih realnya di lapangan kita akan terus memantau untuk pembangunannya. Bagi sahabat pula yang memerlukan informasi bahwa pedok yang dibangun di sini adalah berbentuk modular atau bisa dibongkar pasang. Namun menurut kabar nanti setelah 2 atau 3 tahun ya, nanti akan dibangun pedok yang permanen. Kemudian sirkuit MotoGP Mandalika atau nama resminya adalah Pertamina Mandalika International Street Circuit ini adalah merupakan sirkuit jalan raya, dimana setelah nanti dilakukan balapan, sirkuit ini bisa digunakan untuk masyarakat biasa. Tentunya bukan menggunakan track lane, tetapi bisa menggunakan outer line dan inner line, tapi tentunya dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Bagi sahabat yang baru mengetahui tentang pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika ini, bahwa sirkuit ini mempunyai panjang 4,31 km sahabat, dilengkapi dengan trek lurus sepanjang 700 meter. Kemudian ada 17 tikungan dan ada juga pembuatan 2 tunnel atau 2 terowongan. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. Dan kalau tidak salah, untuk mulai pembangunan sirkuit Mandalika ini adalah tanggal 1 Oktober tahun 2019. Sekarang sudah bulan Oktober ya, di tahun 2021. Jadi silakan sahabat hitung saja sendiri sudah berapa memakan waktunya hingga bisa seperti yang kita lihat di sini. Baik, kita langsung melihat ke area race control. Dan untuk area race control sahabat sudah dalam tahap finishing ya. Kemudian untuk di dalamnya atau di dalam race controlnya sudah dilakukan pemasangan baik untuk kelistrikan, kemudian untuk AC dan juga untuk ruangan-ruangan yang nanti akan digunakan. Sementara di luar masih terlihat ya persiapan untuk tahap finishing, dan nanti untuk hasilnya seperti apa nanti tetap akan kita pantau. Kemudian di samping race control nantinya di sebelah kiri menurut kabar nanti akan dibangun podium.
Nah, setelah itu baru dilakukan pembangunan kesananya adalah untuk pedok yang nantinya akan memuat sampai 40 garasi. Sedangkan yang kita lihat di sebelah kanan trek lurus di sini nantinya akan dibangun grandstand ya untuk para penonton, dan sekarang sudah mulai dilakukan pemadatan dan juga perapihan di sini. Kemudian untuk tribun juga nanti akan dibangun di sebelah kanan tikungan yang pertama, tepatnya di depan yang ada alat berat di sini, yang ada eskavator, sahabat. Nah, di sini nantinya akan dibangun tribun menghadap ke tikungan yang pertama. Tepatnya akan saling berhadapan dengan tribun VIP yang berada di sebelah kiri tikungan yang pertama. Untuk lintasannya sendiri, sirkuit Mandalika ini mempunyai lebar 15 meter, sementara untuk outer line dan juga inner line masing-masing 12 meter. Untuk area curb semuanya sudah dilakukan pengecoran dan sudah selesai. Bahkan beberapa hari ke belakang kita lihat sudah dilakukan pencucian atau pembersihan di area curb, hanya tinggal menunggu finishing yaitu pengecatan. Sementara untuk material catnya sudah tiba di sirkuit Mandalika beberapa minggu yang lalu. Jadi nanti kita sama-sama akan menantikan untuk pengecatan di bagian area curb. I've been all around the globe trying to protect your soul. Kemudian untuk area gravel di sebelah kiri tikungan yang keempat menuju tikungan yang kelima, di sini sudah begitu rapi, sahabat, dan terus akan dilakukan perapihan hingga ke tikungan 6, 7, 8, bahkan tikungan 9 hingga tikungan yang ke-11 sudah dilakukan perapihan. Sementara yang kita lihat di sini adalah pemasangan box culvert untuk drainase yang cukup besar sekali, di mana nanti drainase ini akan ditimbun, kemudian di atasnya nanti akan dibangun atau dibuat lintasan, atau bisa juga dikatakan ini adalah ujung dari jalan bypass Mandalika yang berada di sebelah timur di sini. Kemudian kita lihat yang hitam ini adalah lintasan yang menghubungkan antara runoff dengan outer line. Kemudian yang kita lihat di sini, sahabat, sudah mulai dilakukan perapihan untuk area gravel bed di tikungan yang ke-6 menuju tikungan yang ke-7. Kemudian di samping kiri tikungan yang ke-7, tepatnya di luar pagar pembatas, di sana sudah dilakukan pembuatan badan jalan yang nantinya akan menuju ke arah pantai. Sementara ini adalah tikungan yang ke-7 menuju tikungan yang ke-8. Dan inilah tunnel yang kedua, sahabat, yang dibangun di antara tikungan yang ke-7 dan juga tikungan yang ke-8 yang mempunyai panjang 117,77 meter, lebar 12 meter, dan ketinggiannya kurang lebih 7 meter. Sementara di sini pun ada lintasan yang menghubungkan antara outer line dengan runoff dan antara inner line dengan runoff pula. Di sini adalah nantinya difungsikan untuk jalur evakuasi. Sementara untuk penanaman rumput dari tikungan yang ke-9 menuju tikungan yang ke-10 sudah selesai dilakukan penanaman. Dan ini adalah tikungan yang ke-10, sahabat, di mana beberapa hari ke belakang di sini sudah dilakukan pemasangan untuk billboard Pertamina, bahkan sudah selesai, sahabat. Dan bisa kita saksikan di sebelah kanan di sini baik logo maupun tulisannya sudah selesai dilakukan pemasangan. Tikungan ke-10 ini adalah merupakan tikungan yang paling dekat dengan bibir pantai, begitu juga dengan tikungan yang ke-11. Dari sini kita lihat di sebelah kanan tikungan ke-10 dan 9 juga ke-11 ada bukit yang saat ini sudah dilakukan pembuatan badan jalan menuju puncak bukit, dan nantinya di atas bukit tersebut akan dilakukan pemasangan atau pembuatan grandstand untuk para penonton atau juga pembuatan tribun, sehingga
tempat ini atau bukit ini adalah merupakan tempat yang begitu difavoritkan sepertinya untuk para penonton, karena selain bisa menikmati balapan, dari sini pula kita bisa menikmati keindahan pantai. Dari tikungan ke-10 dan 11 di atas bukit di sini kita bisa melihat hampir 360 derajat sahabat, ke tikungan ke-6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, bahkan bisa terlihat ke tikungan yang terakhir. Dan seandainya di tengah-tengah sirkuit nanti tidak ada resort-resort yang menjulang tinggi, nanti bisa juga melihat ke trek lurus sepanjang 700 meter dari atas bukit ini. I'm getting stronger, step by step, the clock is ticking, but dan kita lihat pula di tikungan yang ke-12 di sini di sebelah kanan, tepatnya di area gravel bed sudah mulai dilakukan perapihan. Begitupun juga untuk concrete barrier sudah dilakukan pemasangan dengan pagar dan juga dengan ramnya ya, baik di outer line maupun di inner line. Kemudian ini adalah tikungan yang ke-13 yang berbelok ke arah kiri. Sementara untuk gravel bed di tikungan yang ke-13 di sini di sebelah kanan masih terlihat ada yang kosong sahabat, dan ada biotek yang sudah dihamparkan namun masih belum dilakukan penimbunan. Nah ini, dan nantinya akan dilakukan penimbunan sahabat seperti di gravel bed di tikungan-tikungan yang lain. Sementara ini adalah di bagian kanan tikungan yang ke-13, tepatnya di sebelah kanan inner line. Dan dari kejauhan, dari tikungan ke-13 ini ada jalan atau lintasan yang berbelok ke arah kanan dan nantinya akan menghubungkan dengan zona tengah ya, atau bagian tengah atau area tengah sirkuit, bahkan nanti akan menghubungkan dengan tunnel yang pertama. Kemudian dari tunnel yang pertama pula nanti akan dibangunkan jalan hingga bisa tersambung ke tunnel yang kedua yang berada di tikungan ke-7 dan tikungan yang ke-8 yang sudah kita lewati tadi. Sementara ini adalah tikungan yang ke-14 sahabat, dimana di sini ada drainase yang cukup besar sekali yang memotong lintasan. Dan di sebelah kiri, tepatnya di tikungan yang ke-14 di sini akan dibangun pula tribun untuk para penonton ya. Bahkan sekarang sudah mulai dilakukan pengerjaan, perataan dan juga pemadatan di sini. Kemudian ini adalah jalan nanti yang akan menjadi gerbang masuk ke tikungan yang ke-15. Dan jalan ini nantinya terhubung dengan bundaran yang berada di luar sirkuit. Kemudian ini pula adalah tikungan yang ke-15 dan di sini pula nanti akan dibangun tribun menghadap ke tikungan ke-15, 16 dan akan menghadap ke area race control, juga menghadap ke trek lurus panjang 700 meter. Dan seperti inilah sahabat situasi sirkuit MotoGP Mandalika di hari ini. Tepatnya di sebelah kiri tikungan yang ke-15 menuju tikungan yang ke-16 dan juga tikungan yang ke-17. Sementara yang kita lihat di sini adalah medical center sahabat yang sudah lama dilakukan pembangunan dan sudah selesai. Bahkan yang berwarna hijau itu adalah helipad untuk helipad Dorna nanti ya. Kemudian di sini di sebelah kanan juga sudah dilakukan perataan dan lintasan ini adalah merupakan lintasan yang menghubungkan antara jalan raya dengan medical center dan juga dengan race control dan sudah dilakukan pengaspalan. Sementara yang berada di sebelah kanan race control ini adalah merupakan gardu kelistrikan, penyuplai listrik maksud saya, untuk keperluan di sirkuit MotoGP Mandalika. Dan inilah sahabat trek lurus sepanjang 700 meter di mana nantinya strategi kemudian juga garis finish dan garis start berada di sini. Sementara ini adalah tiang lampu star yang sudah berdiri kokoh setinggi 9 meter dan panjangnya kurang lebih 20 meter. Dan inilah kesibukan-kesibukan yang berada di area pedok. Kemudian juga di sini adalah lahan parkir yang nantinya akan dijadikan sebagai tempat parkir truk atau kontainer-kontainer besar ya, untuk pengangkutan bahan-bahan logistik untuk keperluan balapan.
Dan bisa sahabat saksikan di sini, juga perhatikan untuk area pedok dan juga untuk lahan parkir begitu luas sekali, sehingga pemasangan atau pembangunan pit building dan juga pembangunan pedok sepertinya itu sangat kecil ya. Tetapi sebenarnya itu besar sahabat dan tinggi ya, karena memang lahannya begitu luas, jadi kelihatannya sangat kecil sekali. Tapi ketika kita melihat lebih dekat lagi dan lebih dekat lagi, ternyata pembangunan pedok ini adalah besar dan sangat tinggi sekali. Apalagi nanti pedoknya akan ada 2 lantai, kemudian juga pit building nanti akan ada 3 lantai. Begitu menurut kabar yang bisa saya terima. Namun untuk lebih realnya nanti kita akan melihat lagi hasil pembangunannya seperti apa. Baik sahabat, demikianlah untuk video di malam hari ini hasil capaian sirkuit Mandalika atau Pertamina Mandalika International Street Circuit di hari ini. Capaian pengerjaan dari pagi hingga sore nanti. Dan selamat berjumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Tentunya esok hari kita akan selalu update untuk memberikan informasi bagi sahabat semua yang membutuhkan informasinya. Tiba di akhir video, atas kekurangan dan kelebihan juga kekeliruannya, apalagi cara penyampaiannya yang mungkin kurang berkenan di hati sahabat semua, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya saya Endri Atasiki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat. Town to town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need